Ibnu Arabi ditanya, mana yang lebih dahulukan, sayyid jahil atau yang bukan sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Ama syaraful nasab tidak akan hilang. Ma yazul bil junun, dengan junun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini kita cek fakta, apa benar pernah ada Ibnu Arabi berkata atau menjelaskan seperti yang disampaikan oleh Habib Taufik, dan apakah pernah ada penjelasan seperti itu, tetapi jangan-jangan bukan dari Ibnu Arabi, melainkan dari kalangan habaib internal Ba'alawi. Ya, sepanjang yang saya baca, keterangan itu ada di dalam kitab ini. Lagi-lagi ini kitab Al-Minhajus Sawi, Syarhu Usuli Thoriqati As-Sadah Ba'alawi, atau Ali Ba'alawi. Jadi ini kitab yang sering dipakai oleh kalangan habaib, karena ini kitab ulama yang dari Sadah Ba'alawi, yaitu Al-Habib Zain bin Sumaid. Ini ada di halaman 384 ya. Ini ucapan muallifnya langsung, ucapan Habib Zain bin Sumaidnya langsung. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Waqad waqaftu fi naklin ma'zuwin, dan saya pernah menemukan, jadi pernah membaca atau pernah memperhatikan sebuah nukilan yang dianggap berasal atau dinisbatkan kepada sayyidi, ya, sayyidku al-arifi billahi, ya, yang makrifat kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, as-sayyid, yaitu as-sayyid, ya, Wajihuddin, ya, yang bergelar atau dipanggil dengan Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus Ba'alawi qaddasallahu ruhahu, yatadammanu surata munadaratin, ya, di mana nukilan itu mengandung atau berisi sebuah bentuk dari perdebatan, ya, atau munadharah bainal qaili, antara orang yang berpendapat, ya, bitafdili syarafin nasabi, dengan atau pendapatnya berupa lebih mulia keutamaan nasab, wal qaili, ya, berdebat dengan orang yang berpendapat bitafdili syarafil ilmi, yaitu bahwa yang lebih utama adalah adalah kemuliaan ilmu. Jadi ini ceritanya Habib Zain bin Sumaid pernah melihat nukilan, di mana nukilan itu dianggap berasal dari Al-Aidarus. Isi nukilan itu adalah berupa bentuk perdebatan antara orang yang mengatakan lebih unggul ilmu, ya, dan orang yang mengatakan lebih unggul nasab. Jadi itu sudah diperdebatkan. Seharusnya Habib-habib itu kalau bicara seperti ini untuk seimbang dan adil, ya bilang kalau ini adalah ikhtilaf, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, ya. Biar tidak kesannya itu doktrin, dan harus jujur, ya. Jangan dinisbatkan kepada ulama-ulama yang tidak sebenarnya. Kalau membaca di sini berarti dinisbatkan kepada, yaitu pernah membaca nukilan, ya, kepada kitab Minhajus Sawi ini. Lalu apa, ya? Apa bentuknya? Wa min jumlatiha, dan bentuk dari perdebatan itu secara kesimpulannya atau secara ringkasnya, annal qailah, bahwasanya orang yang berpendapat bitafdili syarafin nasabi, dengan pendapat lebih unggulnya kemuliaan nasab, artinya Habib itu lebih unggul, gitu ya. Aurada, dia melaunching atau menyampaikan, ya, sebuah argumentasi maksudnya, ya, atau bantahan alal qaili, kepada orang yang berpendapat bitafdili syarafil ilmi, bahwasanya yang lebih utama itu adalah kemuliaan ilmu. Apa pendapat yang di-launching itu? Nah, ini persis seperti yang diucapkan oleh Habib Taufik itu. Annahu, bahwasanya idza junna syarifu, apabila seorang syarif kejinan, ya, junna itu kesurupan jin atau gila, ya,
Hal yusamma syarifan amla? Apakah masih dia disebut syarif atau enggak ya? Ya kalau kita jawab iya disebut syarif, tetapi yang namanya gila ya syarif gila. Masa mentang-mentang syarif gilanya hilangkan? Enggak, tetap ya. Faqala, maka menjawablah orang yang mengunggulkan ilmu itu ya. Karena itu adalah pertanyaan dari yang mengunggulkan nasab gitu ya. Naam yusamma syarifan, iya itu tetap dianggap atau dinamai sebagai syarif. Artinya tidak bisa hilang kesyarifannya hanya karena dia gila. Qala, maka yang mengunggulkan nasab itu berkata, fal alimu, adapun orang alim, idza junna, apabila dia kejinan atau kesurupan gila ya, la yusamma aliman, maka tidak lagi disebut sebagai orang alim. Iya, orang alim itu kan otaknya waras, pengetahuannya lengkap. Kalau gila ya sudah hilang. Kalau dia sebelumnya mufti, gila ya nggak mungkin jadi mufti lagi. Penceramah, alim, ahli kitab atau apa, gila hilang semua itu kan begitu ya. Fahina idin, maka seketika itu pula qomatil hujjah, telah tegak argumentasi. Kalau bahasa qomatil hujjah itu berarti perdebatan selesai dan sudah ada yang menang gitu ya. Kemudian wattadoha al-farqu baina syarafi adzatiyyi wal aradiyyi, dan telah nyata perbedaan antara kemuliaan yang sifatnya zati ya. Asyaraf adzati, adzati itu berarti bawaan dasar yang merupakan subjeknya atau entitas murninya, entitas aslinya itu zati namanya. Seperti manusia, zatiahnya itu ya daging dan tulang itu ya. Kemudian wal aradi, berbeda dengan yang arad. Arad itu eksternal, tempelan gitu ya. Jadi orang itu zatinya ya daging dan tulang itu, lalu ditempeli ilmu. Ilmu itu aradi namanya. Sifat kalau bahasanya. Kalau belajar akidah kan ada jauhar, ada aurat ya, ada arad ya, arad ya. Arad itu tidak mungkin ada kalau tidak ada jauharnya. Artinya kalau nggak ada zat, tidak mungkin ada arad. Sementara zat bisa tanpa arad. Nah, begitu ya. Jadi tidak mungkin ada orang, tidak mungkin ada lapar kecuali ada orangnya yang lapar atau binatang atau apa. Sama dengan warna, tidak mungkin ada merah kecuali ada barang yang berwarna merah gitu. Kamu bisa melihat merah itu kalau ada benda yang berwarna merah. Nah, benda itu zati namanya. Sementara sifat warna merah itu arodi namanya. Maka di sini jelas bahwasanya zati itu berbeda dengan arodi. Wa hadzal khilafu, dan perbedaan ini atau perdebatan ini terjadi ya. Ma'afardin, atas dasar ketetapan. Artinya ada yang disepakati atau ada ketetapan yang disepakati bersama. Apa itu? An-nasyarafa adzatiyah, bahwasanya asyaraf adzati di sini yaitu nasab Habib itu ya, arin anil arodi, terlepas dari arodi. Arodi di sini kan ilmu. Artinya ini fix bicara Habib yang bodoh dibandingkan dengan orang alim, kan begitu. Kalau Habibnya juga alim ya berarti zatinya ada, arodinya ada. Berarti tidak mungkin ada lagi perbedaan pendapat masalah itu. Jadi itu ya, kita memahami baru harus jeli ya, harus pas ya. Jadi ini yang diperdebatkan adalah kalau yang sayyid itu bodoh, yang lawannya bukan sayyid tapi alim, berarti zati melawan arodi. Berarti yang zati itu tidak ada arodinya, artinya ya bodoh, tidak ada ilmunya begitu ya. Masih ada yang mengatakan lebih utama yang bodoh itu walaupun dia tidak ada ilmunya karena syarif, wal kullu fadlullahi, dan semua itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah. Ya jadi ini kan perdebatan biasa ya. Bahkan di kitab ini sudah diperjelaskan. Ikhtalafa ya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama. Ikhtalafatil a'immatu, berbeda-beda pendapat para ulama. Fi syarafin nasabi, fi tafdili atau fi fadli syarafin nasabi awil ilmi, aw syarafil ilmi. Mana yang lebih utama antara kemuliaan nasab atau kemuliaan ilmu. Jadi biasa. Jadi satu orang punya kemuliaan berupa nasabnya, tidak punya ilmu, dibandingkan dengan satu orang punya kemuliaan berupa ilmu, tidak punya nasab. Itu maksud dari arid anil arodiyah. Syarif yang bodoh. Ini bahasanya bagus ya. Jadi syarif yang terlepas dari arodi. Kalau sudah ada arodinya ya ngapain diperdebatkan.
Kamu kan lucu. Mana lebih mulia mana syarif yang berilmu dengan orang bukan syarif yang berilmu? Lah, yang diperdebatkan itu ilmu dengan nasab. Kalau sama-sama berilmu, ya berarti sudah tidak perlu diperdebatkan. Mau kamu bilang ilmu dengan nasab itu sama, ya tetap aja itu berarti keduanya sama. Mau kamu bilang nasab lebih mulia daripada ilmu, ya otomatis yang punya nasab punya ilmu lebih mulia. Mau kamu bilang yang lebih mulia itu ilmu, ya dua-duanya punya ilmu. Jadi nggak mungkin ada perdebatan tentang itu. Ya, jadi begitu maksudnya ya. Allahumma hdina ahdas sabil. Semoga kita menjadi orang-orang yang mulia dengan kemuliaan takwa, kemuliaan ilmu. Karena kalau nasab itu tidak bisa kamu berdoa. Ya, masa kamu mau berdoa semoga menjadi keturunan? Kamu sudah turun kok mau berdoa semoga menjadi keturunan ya. Berarti kamu itu mau menggantikan bapakmu gitu ya. Atau kalau kamu yakin keturunan siapa gitu ya cari-carilah. Sekarang kan asal ada kitabnya bisa kamu ya. Bisa tiba-tiba kamu menjadi sayyid, tiba-tiba menjadi syarif ya. Asal ada kitabnya, cari ya. Tes DNA atau apalah. Tapi kalau menurut saya ya itu sudah sesuatu yang terjadi. Orang meragukan ya sudah urusan mereka. Orang tidak percaya ya urusan mereka. Ada satu falsafah, kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa memilih mau melahirkan apa, kan begitu. Artinya mungkin kamu bukan keturunan orang alim, bukan keturunan orang mulia, maka kamu jadikan diri kamu mulia. Nanti kamu punya anak, berarti keturunan kamu itu adalah keturunan orang mulia. Dan yang terpenting adalah mulia di sisi Allah. Amin Allahumma amin.